memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi FEIan dan materi public speaking yang akan disampaikan oleh Bapak Lukman SAG MPD dan juga Bapak Dr. Andos Imam Mujiono MAG, dan akan dipandu oleh saudara kita, yaitu Fatima Az-Zahra. Kepada Saudari Fatima Az-Zahra, dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony, Kak Nia Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Selamat pagi semuanya, peserta Roadshow by Alumni 2023 pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan salam hangat kepada Bapak Lukman SAG MPD selaku Manajer Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam 2023 dan juga Bapak Dr. Andes Imam Mujiono MA. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan juga selamat datang untuk teman-teman peserta Roadshow by Alumni 2023 semuanya. Langsung saja, sesi pertama pembekalan pada pagi hari ini yaitu pembekalan tentang ke-FEIan, di mana pada pagi hari ini akan langsung dipandu oleh narasumber yang keren banget, yaitu Bapak Lukman SAG MPD. Beliau ini adalah Manajer Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam 2023 dan juga dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sedikit riwayat pendidikan, beliau ini dulu S1 di Fakultas Tarbiyah di Universitas Islam Indonesia, lalu S2 di Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, langsung saja kita panggilkan Bapak Lukman SAG MPD. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi berjemur depan kampus. Alhamdulillah, Masya Allah. Fotonya. Sangat sehat sekali ya. Fotonya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, insya Allah untuk materi ke-FEIan ini akan langsung dipandu oleh Bapak Lukman SAG MPD. Pada Bapak Lukman SAG MPD, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajelis bersama dengan majelis Zoom. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari, pada kesempatan pagi hari ini saya bertugas untuk menyampaikan tentang ke-FEIan. Pasti semuanya sudah tahu kalau singkatannya FEII, Fakultas Ilmu Agama Islam. Ini paling unik di UII kan begitu. Satu-satunya tentang fakultas yang secara eksplisit ada Islamnya. Yang lain kan prodi gitu. Prodi. Atau departemen seperti DPPA PSI itu eksplisit, tapi bukan fakultas. Satu-satunya fakultas di UII yang secara eksplisit Islam itu adalah FEII, Fakultas Ilmu Agama Islam. Saudara-saudari, FEII itu sejarahnya saya tahu sendiri ya. Pada saat itu saya masuk di Fakultas Tarbiyah UII tahun 96. Saya itu daftar di Tarbiyah UII. Waktu itu di antara yang menjadi pejabat itu PD3 namanya, pembantu dekan 3, Pak Imam Mujiono nanti yang akan memberikan materi itu.
Nah, kemudian pada tahun 98 itu digabung antara Tarbiyah dan Syariah. Tarbiyah Syariah digabung menjadi FIAI. Lalu menjadi FIAI itu kemudian tambah prodi satu lagi yaitu Ekonomi Islam. Sampai hari ini baru 3 prodi itu. Oke, saudara-saudari, saya akan share sebuah materi tentang ke FIAI-an. Tentu saya tidak akan terikat menyampaikan sesuatu yang masa lalu saja. Ya, masa lalu itu menjadi satu pelajaran. Nah, itu akan kita gunakan betul bagaimana pelajaran di masa lalu FIAI itu untuk FIAI ke depan. Saya share ya, saya sudah dijadikan co-host kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. FIAI UII, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, itu harapannya menjadi studi Islam masa depan yang akan mewarnai, sebagaimana video kalau Anda lihat tadi, dalam peresmian gedung FIAI diungkapkan bahwa UII hendaknya mewarnai masa depan keislaman. Keislaman itu entah nasional maupun internasional. Ketika itu, nah ini sejarahnya. Ketika itu, motivasi dan semangat mendirikan perguruan tinggi Islam terinspirasi dari konsep Universitas Islam. Ini tahun 45, kalian belum lahir. Nah, saya sudah direncanakan lahir, tapi belum lahir juga. Oke, gerakan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam telah timbul dalam masyarakat paling tidak di 4 kota, yaitu Padang, Betawi itu Jakarta, lalu Solo, dan Surabaya. Kemudian itu ditindaklanjuti menjadi pada masa penghujung masa penjajahan, Jepang mengizinkan, ini Jepang yang mengizinkan pertama kali. Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta pada 8 Juli 1945. Perguruan tinggi ini dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Muhammad Hatta. Ya, nanti detailnya bisa Anda di sejarah gitu. Ini singkat saja. Kemudian Sekolah Tinggi Islam dipindahkan ke Yogyakarta tahun 1946 dan berganti menjadi nama Universitas Islam Indonesia pada 22 Maret 1948. Keistimewaan UII adalah didirikan oleh 3 macam intelijensia. Pertama, intelijensia tradisional, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh NU. Lalu kedua, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji A. Kahar Muzakir, dan Kiai Haji Fatur Rahman Kafrawi. Mereka adalah tokoh Muhammadiyah. Ketiga, jenis intelijensia yang ketiga yaitu intelijensia modern, yakni ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Dr. Satiman Wiryo Sandoyo, Muhammad Rum, Adi Kusno Cokro Sujoyo, Suyoso, dan Haji Anwar Cokro Aminoto. Jadi pada poin ini yang paling penting Anda ingat, yang kita ingat bersama-sama, bahwasannya UII itu didirikan oleh 3 kategori intelijensia, yaitu tradisional, lalu kemudian modern, dan kedua itu tradisional, pertama tradisional. Jadi ada modern dan ada tradisional. Oke. Lalu bagaimana FIAI UII hari ini? FIAI hari ini dan UII secara umum itu masih dengan keistimewaan itu. Jadi tidak hanya berpijak pada tradisional atau modern, tetapi menggabungkan antara tradisional dan modern itu menjadi satu. Sebagaimana kita ketahui, pesantren sekarang itu masih banyak yang tradisional, ada yang modern. Tapi kalau ingin menggabungkan keduanya itu
maka di UII yaitu penggabungan antara tradisional dan modern. Oke. Nah, bagaimana kita diharapkan untuk percaya diri mewarnai wacana keislaman di Indonesia. Menurut hemat saya, itu ada 4 sistem muttaqin. Tujuan orang berislam itu adalah menjadi takwa, yang sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanut taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka ini saya membuat 4 komponen sistem yang bersumber, 2 diantaranya sudah Anda kenal, yaitu berilmu amaliyah. Lalu yang kedua itu beramal ilmiah. 2 yang terakhir ini coba saya tawarkan, yaitu tafakkur ihsaniyah. Yang keempat itu tawakal tauhidiyah. Saudara-saudari, berilmu amaliyah itu artinya punya ilmu itu adalah diamalkan. Kalau beramal itu punya dasar. Nah, tafakkur ihsaniyah yang perlu diingat di sini itu adalah memikirkan apa yang sudah dipunyai itu sebagai ilmu maupun sebagai amal untuk dicari rumus-rumus atau teknis-teknis baru yang memperkuat ilmu amaliyah maupun amal ilmiah. Saya ulang ya. Tafakkur ihsaniyah yang ketiga ini itu adalah memikirkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita punya dengan ilmu itu untuk memperkuat kembali amal maupun ilmu. Itulah yang dinamakan penelitian. Sebagaimana juga kita kenal bersama-sama ada istilah research university atau universitas riset. Universitas yang di dalamnya penuh dengan riset dan riset itu kemudian diajarkan, dikelola bersama-sama. Kalau 3 itu sudah berulang, makanya namanya sistem. Sistem itu kan selalu berulang. Sebagaimana kita ketahui bannya sepeda motor, itu kan dia itu punya sistem yang kemudian bisa berputar terus-menerus. Alam semesta ini juga sistemik, berjalan secara sistem. Nah, maka kalau kita punya ilmu, punya amal, dipikirkan untuk memperkuat amaliyah, memperkuat ilmu kita, maka kita menjalankan sistem muttaqin ini. Nah, kemudian apa yang keempat? Tawakal tauhidiyah. Yang keempat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya orang itu kalau sudah muslim itu menjadi berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ingat ya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tetapi berserah diri sepenuhnya kepada Allah yang disebut tawakal tauhidiyah bukan tawakal yang tidur-tiduran, males-malesan, bukan. Karena apa? Karena tawakal itu kata kerja. Kalau pasif, yang pasif itu biasanya kan kata benda. Nah, kata kerja, tawakal, orang tawakal itu aktif. Tawakal sesungguhnya itu adalah aktif. Tawakal itu menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, yang artinya kita mengikuti tenggelam di dalam ajaran-ajaran Islam. Tenggelam itu ya diliputi oleh ajaran Islam. Bangun tidur, ajaran Islam yang kita laksanakan. Kalau Khairul tadi bangun tidur, ingat dengan doa itu enggak? Ahmad Khairul. Iya, Pak. Nah, benar ya? Dengar. Tapi sadar enggak bahwa Anda itu sedang tawakal, sedang tenggelam dalam ajaran Islam? Itu kalau kita menyadari sepenuhnya, maka luar biasa. Jadi setiap langkah, bahkan kalau bisa setiap detik itu adalah merupakan penyerahan diri pada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara menjalankan Al-Quran. Intinya begitu. Nah, kalau diurai ya banyak sekali. Jadi pendidikan agama Islam, jadi ekonomi Islam, jadi hukum Islam, jadi ya semuanya itu adalah punya sambungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Enggak sulit kan dipahami? Enggak sulit. Nah, mengapa kok seperti itu? Kita berpijaknya, mengapa kok kita harus seperti itu? Sebagai akademisi, kita harus berpedoman pada Quran surat Ibrahim ayat 24 sama 26 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardh kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Quran surat Ibrahim 24-26. Saudara-saudari di sini yang paling penting adalah bagaimana kita itu menerjemahkan 4 komponen sistem itu menjadi kalimat thayyibah atau yang baik. Yang ini 4 komponen sistem muttaqin, ini kita terjemahkan menjadi kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu bisa berupa kalimat yang baik itu contohnya seperti ini. At-Tabari dalam Al-Qurtubi itu menafsirkan kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Az-Zamakhsyari di dalam kitabnya Al-Kasyaf, kalimat thayyibah yang dimaksud di dalam Quran surat Ibrahim ayat tadi itu adalah kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, istighfar dan lain-lain. Yang Ibnu Asyur, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang bermanfaat. Bahkan apapun yang manfaat itu adalah kalimat thayyibah. Nah, berikutnya contoh kalimat thayyibah sebagaimana saya sampaikan di yang kemudian dipublish di Instagram itu, Ibnu Sina itu mengarang Qanun Fittib, Ibnu Khaldun kitabnya Al-Muqaddimah. Bila Ibnu Sina sukses berkisah dengan Qanun Fittibnya, bila Ibnu Khaldun sukses berkisah dengan Al-Muqaddimahnya, bila Imam Ghazali sukses berkisah dengan Ihya Ulumiddinnya, bila Maslow sukses berkisah tentang hierarchy of need-nya, bila Dick and Carey sukses berkisah tentang instruksional modelnya, bila Miles and Haberman berkisah tentang analisis interaktifnya, kalau bisa harapannya Markom FIAI itu sukses berkisah tentang Islamic marketing dan communication-nya. Di apa yang kita bicarakan itu adalah kebaikan-kebaikan yang memberikan manfaat pada diri kita pribadi dan kepada semuanya. Karena apa? Marketing and communication itu tidak hanya mengajak orang untuk masuk UI, kan, tetapi mengajak orang lain untuk menjadi baik sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Ya, ini yang coba saya lakukan. Kalau ini ulama-ulama besar ya,
Ini saya mencoba melakukan dengan model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik. Kalau Anda ingin tahu, di googling saja, nanti akan muncul insya Allah. Oke, saudara-saudari, ini juga contoh kalimat thayyibah, Quran dan tafsirnya oleh UII. Ini dikenal akhirnya terjemahan Gus Bahak, padahal itu terjemahan tim Gus Bahak dan timnya di UII. Kan begitu. Itu saudara-saudari tentang kalimat thayyibah. Ini juga kalimat thayyibah. Kakak-kakak kelas Anda atau teman Anda ini. Nyatanya apa? Ya nyatanya sekarang kan menjadi satu pembicaraan atau ditulis di Instagram. Itu adalah kalimat yang baik. Mungkin menjulangnya sampai langit enggak? Tinggal keikhlasannya kalau sampai langit itu. Setinggi sampai langit itu tinggal keikhlasannya. Tapi bagaimana contoh-contoh seperti ini? Ini kan sudah ratusan tahun tapi masih dibaca. Bahkan ada yang 1000 lebih, 1000 tahun lebih masih dibaca. Ini berarti sampai ke langit. Oke. Dimulai dari mana? Kita kembali. Harapannya FII UII adalah masa depan studi Islam. Dimulai dari, kalau bahasa mudahnya itu, seringlah memikirkan menjadi penelitian, tulis, sampaikan, di seminar, tulis, sampaikan, terus seperti itu. Jadi berputar seperti itu. Karena kita sudah ngamalkan sholat sudah kita tahu ilmunya, mengapa tidak itu ditulis? Ditulis menjadi seperti penelitian itu, ditafakkur ihsaniyah menjadi penelitian. Pasti itu akan menambah ketauhidan kita. Dan kalau itu berputar terus, mungkin setahun ini kita mendapatkan sesuatu. 1 tulisan atau 2 tulisan. Besok iya. Itu seiring kapasitas, kualitas, dan juga mungkin integritas kepribadian kita itu pasti akan meningkat. Nah, harapan saya, saudara-saudari, FIAI akan menjadi yang terdepan dan menjadi teladan. Ini mungkin harapan kita semuanya, bahwa FIAI akan menjadi terdepan dan menjadi teladan. Bagaimana akan menjadi terdepan kalau banyak orang tidak kenal? Caranya kenal itu ya dengan karya. Karya sekarang medsos Pak yang rame. Manfaatkan medsos, manfaatkan TikTok, manfaatkan Instagram, manfaatkan Facebook. Wah, Anda sudah nggak kenal Facebook mungkin ya. Dan seterusnya itu dikenalkan, tapi kenalkan dengan karya-karya Anda. Karya-karya FIAI. Sehingga kita akan dikenal, lalu dikenal karena yang kita sampaikan baik akan menjadi panduan, dibaca, dipakai, diamalkan oleh orang lain. Nah, tentu saat itu kita akan insya Allah menjadi terdepan, dan berikutnya kalau itu memang sudah sangat kuat, kita akan menjadi teladan juga. Oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada diskusi, dipersilahkan dengan seluas-luas.